Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul clay yang akan dipresentasikan oleh saya, Devo Indonesia, lalu Dara Putri Rahmawati, Elva Oktavianti, dan Shiren Malika. Untuk pengertian clay mineral sendiri adalah aluminium sikosilat hidro dengan jumlah variabel besi, magnesium, logam alkali, alkali tanah, dan kation lainnya yang ditemukan di atau dekat beberapa permukaan planet. Clay mineral terbentuk dengan adanya air dan penting bagi kehidupan. Clay mineral adalah konstituen penting dari tanah dan telah berguna bagi manusia sejak zaman kuno di bidang pertanian dan manufaktur. Seperti semua filosilikat, mineral lempung dicirikan oleh lembaran dua dimensi SiO yang terbagi sudut 4 tetrahedral dan atau AlO4 oktahedral. Satuan lembaran memiliki komposisi kimia yaitu AlSi3O4. Berikut adalah yang akan kita presentasikan mengenai jurnal yang berjudul Karakterisasi Penggunaan Bahan Adsorben dan Katalis dalam Pembuatan Material CMC untuk Filter Gas Buang Kendaraan Bermotor. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pendahuluan. Gas emisi merupakan sisa pembakaran bahan bakar fosil pada mesin bermotor. Contohnya, kendaraan bermotor. Gas emisi kendaraan bermotor dapat direduksi dengan filter gas emisi. Pada jurnal yang kami sadur, filter gas emisi terbuat dari bahan adsorben atau penyerap gas emisi dan bahan katalis. Tujuan penggunaan filter gas emisi perpaduan yaitu untuk menurunkan kadar gas-gas berbahaya termasuk timbal. Sifat ini tidak dimiliki filter gas emisi kendaraan dari logam atau catalytic converter dengan prinsip kerja sistem katalis saja. Hasil penelitian dari jurnal yang kami sadur itu dapat diaplikasikan untuk kendaraan berbahan bakar Pertamax dan premium. Next. Bahan-bahan polutan dari emisi gas kendaraan yang membahayakan tubuh dan lingkungan adalah gas karbon monoksida atau CO, hidrokarbon atau HC, nitrogen, oksida NOx, SO2, dan PB. Bahan filter gas emisi kendaraan bermotor dibuat dari logam murni, seperti platinum, PD, dan RH, sehingga biaya produksi cukup mahal karena kelimpahannya yang rendah. Berdasarkan kemampuan mereduksi gas emisi dari beberapa bahan katalis oksida adalah PT, RD, RU, MN, CU yang lebih besar dari Ni, Fe, Cr, dan Zn, dan oksida dari logam-logam tersebut. Bahan pembuat filter gas buang dari logam catalytic converter memiliki potensi sebagai katalis dalam mereduksi semua gas emisi kendaraan kecuali unsur timbal. Penggunaan katalis bertujuan untuk membantu menguraikan gas CO menjadi CO2 dengan adanya O2 dalam kondisi temperatur yang tinggi di dalam manifold. Untuk reaksinya adalah sebagai berikut, 2CO dioksidasi menjadi 2CO2. Katalis memiliki kelemahan, tidak dapat mereduksi gas timbal. Timbal itu hanya dapat diturunkan kadarnya dengan prinsip absorpsi dan tidak dengan menggunakan katalis. Katalis yang biasanya digunakan dan telah diuji dalam beberapa penelitian, yaitu karbon aktif, zeolit, dan TiO2. Penggunaan clay sebagai matrik dalam pembuatan filter tidak dapat berfungsi untuk menurunkan gas-gas emisi. Akan tetapi, dengan menggunakan clay Banjarnegara, dapat memberikan efek yang lebih baik apabila dipadukan dengan TiO2. Penggunaan TiO2 dan clay Banjarnegara yang dipadukan dengan karbon aktif dapat berfungsi sebagai katalis yang mempercepat terjadinya penyerapan oleh karbon aktif. Ada dua cara adsorpsi, yaitu adsorpsi fisis dan adsorpsi kemis. Adsorpsi sendiri merupakan peristiwa fisik pada permukaan suatu bahan yang
tergantung pada spesifik affinity atau gaya gabung antara adsorben dan adsorbat. Absorpsi fisik ini disebabkan oleh adanya gaya van der Waals, yaitu molekul-molekul terabsorpsi pada permukaan dengan ikatan yang lemah. Biasanya terjadi pada temperatur yang rendah. Absorpsi kemis adalah molekul-molekul yang terabsorpsi pada permukaan bereaksi secara kimia, sehingga terjadinya pemutusan dan pembentukan ikatan. Salah satu bahan dengan kemampuan absorpsi yang baik adalah karbon aktif. Karbon aktif ini dapat ditingkatkan daya absorpsinya dengan cara diaktifasi. Sebagai media, karbon aktif ini memiliki kristal yang berpori, luas permukaan yang besar, stabilitas termal yang tinggi, dan tidak beracun. Penggunaannya pada bahan keramik dapat memperluas permukaan bidang kontak dan menyebabkan pori. Besar daya absorpsinya sangat dipengaruhi oleh besar pori-pori dan luas permukaan. Daya serapnya antara 25% sampai 100% berat karbon aktif telah banyak digunakan sebagai absorben dalam proses industri untuk menghilangkan sejumlah pengotor, pengolahan limbah, pemurnian air, dan lain-lain. Dapat digunakan sebagai pembuatan bahan keramik berpori. Keramik yang dibuat dengan 30% kaolin, 30% clay pada suhu sintering 1100 derajat Celcius dengan holding time 4 jam menunjukkan hasil yang terbaik karena dapat menurunkan kadar karbon monoksida sebesar 27,65%, karbon dioksida 26,09%, dan hidrokarbon sebesar 15,11%. 20% feldspar, 20% kuarsa diberikan penambahan sebagai variasi persen karbon aktif, terbukti mampu menurunkan kadar emisi kendaraan bermotor. Pembuatan keramik berpori untuk aplikasi filter gas buang adalah suatu langkah yang tepat untuk meningkatkan kemampuan daya katalis maupun absorpsi gas emisi kendaraan. Dibuatnya material dalam bentuk porus akan memperluas permukaan kontak sehingga lebih optimal fungsinya sebagai penurun kadar gas emisi. Pembuatan keramik berpori telah baik dilakukan, misalnya dengan memanfaatkan limbah anorganik seperti abu terbang, PVA, kayu, kertas, tepung jagung, tepung ketela, dan lain-lain. Penelitian mengenai filter gas emisi kendaraan masih menggolongkan pada satu jenis material saja, misalnya berbasis logam atau keramik saja. Sedangkan antara logam dengan keramik memiliki potensi yang berbeda dalam penurunan gas emisi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kolaborasi antara logam dan keramik dalam pembuatan filter gas emisi kendaraan dengan harapan dapat mengoptimalkan efisiensi kerjanya. Selanjutnya, metode akan dijelaskan oleh teman saya, Dera. Selanjutnya ke metode, disiapkan peralatannya dan bahannya. Untuk peralatannya sendiri terdapat XRD, lalu alat uji komposisi kimia, ada mikroskopik optik, ada SEM, mesh, gas analyzer, timbangan digital, dan cetakan spesimen. Lalu untuk bahannya, yang pertama ada material berupa clay yang diambil dari Banjarnegara, lalu ada mangan, TiO2, karbon aktif, dan PVA. Lalu pembuatan material filter gas emisi dilakukan dengan metode keramik matrix composite atau CMC, berpori dan menggunakan polyvinyl alkohol atau PVA sebagai foaming agent-nya. Clay Banjarnegara yang digunakan sebagai matrik dengan aditif yaitu 20% volume TiO2 dan 30% volume karbon aktif, akan ditambahkan mangan dengan variasi penambahan yang berbeda, yaitu 10%, 20%, 30%, dan 40%. Lalu untuk prosedurnya, yang pertama yaitu menyiapkan clay dari Banjarnegara, lalu menyiapkan mangan, menyiapkan TiO2, karbon aktif, dan PVA. Selanjutnya pengujian komposisi kimia dan menggunakan XRD untuk semua bahan baku. Lalu meshing semua bahan hingga lolos 100 mesh.
Selanjutnya, memixing bahan, yaitu 50% dari clay, 20% dari TiO2, 30% dari karbon aktif, dan ditambahkan dengan PVA. Dengan bale milling dengan putaran 60 rpm selama 2 jam. Lalu melakukan pencetakan dengan tekanan press 25 MPa. Selanjutnya, sintering dilakukan dengan laju pemanasan 5 derajat Celcius per menit sampai variasi suhu yaitu 800 derajat Celcius, 900 derajat Celcius, dan 1000 derajat Celcius, dan ditahan selama 2 jam. Setelah itu dibiarkan sampai dingin di dalam furnace. Selanjutnya, pengujian densitas menggunakan XRD, komposisi kimia, dan SEM. Dan selanjutnya, data hasil pengujian dilakukan evaluasi untuk dilakukan pembahasan. Jadi, morfologi dari bahan keramik yang dibuat akan dilakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop optik dan SEM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.